Masa orang suami meninggal gak boleh menikah lagi? Itu kebutuhan pribadi. Ketahuilah bahwasanya, dan juga yang punya anak janda atau punya ibu janda, ketahuilah bahwasanya yang harus ditakuti oleh orang-orang seperti itu adalah karena dia punya pengalaman urusan dengan lawan jenis. Yang harus ditakuti adalah masalah yang hina, yaitu perzinaan. Dan tidak ada boleh melarang mereka menikah kalau mereka punya hajat pribadi. Memang itu hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada anak siapapun. Nggak bisa diwakilkan bapaknya, anaknya nggak bisa, urusan pribadinya harus menikah. Maka menikah itu adalah solusi. Untuk Bunga Citra Lestari sudah masuk ke kita surat permohonan rekomendasi nikah. Namanya Pak Tiko Pradipta Aryawardana. Beliau ini statusnya itu duda cerai hidup. BCL baru-baru ini mencuri banyak perhatian publik lantaran beredar kabar istri Ashraf Sinclair ini akan dipersunting duda 3 anak yang bernama Tiko Aryawardana. Kabar BCL akan melangsungkan pernikahan di Bali pada Desember 2023 mendatang tentu banyak mengejutkan banyak pihak. Karena ibu satu anak itu dulu pernah berjanji akan sehidup semati dengan mendiang suaminya Ashraf Sinclair. Namun lain dulu, lain pula sekarang. Janji tinggallah janji. BCL juga manusia yang pastinya membutuhkan pendamping untuk menemani masa tuanya kelak. Jauh sebelum dikabarkan dekat dengan Tiko Aryawardana, pelantun lagu Sunny ini sempat dikabarkan jalin hubungan dengan Ariel Noah. Mereka berdua bahkan kepergok sering berduaan di beberapa momen. Bahkan keromantisan antara BCL dan Ariel Noah terlihat juga di atas panggung. Banyak netizen yang mendukung Ariel Noah dan BCL jadi sepasang kekasih. Selain sama-sama single parent, mereka juga sama-sama penyanyi yang sedang tersohor. Tapi takdir berkata lain. BCL akhirnya memilih Tiko Aryawardana untuk dijadikan pendamping hidupnya. Lantas, siapakah sosok si pengusaha yang menyandang status duda tersebut? Berbeda dengan BCL yang aktif di dunia entertainment, Tiko justru memiliki passion pekerjaan yang mirip dengan Ashraf Sinclair, yakni di bidang marketing. Pemilik nama lengkap Tiko Pradipta Aryawardana ini bekerja sebagai wealth management, yakni ahli pemasaran dan penjualan produk di sebuah bank terkemuka dengan penghasilan diduga cukup fantastis. Dikutip dari suara.com, diketahui Tiko sudah menekuni pekerjaannya itu selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan di bidang tersebut hingga telah mencapai posisi yang bergengsi. Tiko sendiri merupakan lulusan jurusan ekonomi di Universitas Trisakti yang juga merupakan satu alma mater dengan BCL. Berikut biodata Tiko Aryawardana. Nama Tiko Pradipta Aryawardana, usia 43 tahun, agama Islam. Pendidikan lulusan jurusan ekonomi di Universitas Trisakti. Pekerjaan wealth management, market, product spesialis, and sales. Hobi, musik, traveling, olahraga. Menurut sumber YouTube Beskis, salah satu staf pendaftaran KUA yang bernama Emma Fatmayani turut serta membenarkan bahwa BCL dan Tiko telah menyerahkan berkas pernikahan. Menurut Emma, ada beberapa berkas yang telah diserahkan oleh BCL ke KUA seperti surat kematian suaminya, surat dari lurah, dan sebagainya. Sementara dari pihak laki-laki melakukan hal yang sama seperti BCL, menyerahkan beberapa berkas dokumen seperti surat akta cerai. Dan pihak laki-laki, Tiko merekomendasikan untuk menikah dengan mantan istri Ashraf Sinclair ini di Pulau Dewata, Bali. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua RT di kediaman calon suami BCL berada juga membenarkan adanya laporan mengenai permintaan surat nikah di Bali. Semoga rencana besar Tiko Aryawardana bisa berjalan dengan lancar ya, dan calon suami pilihan BCL bisa menjadi pengganti mantan suaminya Ashraf Sinclair yang telah tiada. Lantas, bagaimana hukumnya dalam Islam istri yang menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia? Begini penjelasan Buya Yahya. Dalam Islam, seorang laki-laki boleh menikah lebih dari 1 kali dengan niat yang baik. Namun bagaimana dengan perempuan yang menikah lebih dari 1 kali?
Buya Yahya berbagi cerita mengenai seorang perempuan yang menikah lebih dari 1 kali. Lantas, akankah perempuan ini akan bertemu suami pertama, kedua, atau kedua-duanya, dan malah tidak sama sekali? Pada umumnya, seorang perempuan yang pernah menikah lebih dari 1 kali, entah karena bercerai atau ditinggal mati. Namun, ada yang mengatakan jika seorang istri menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia, maka ia tak akan bertemu suaminya di akhirat kelak. Menyikapi hal ini, Buya Yahya menghimbau kepada para istri yang ditinggal suaminya meninggal untuk tidak takut menikah dengan alasan di atas. Jangan menakut-nakuti wanita yang ingin menikah, ujar Buya Yahya. Buya Yahya menambahkan pernikahan adalah suatu jalan yang halal untuk mencegah dari adanya fitnah. Bagi wanita yang janda, takutlah kepada Allah. Menikah adalah suatu yang halal. Lanjutnya, jangan anggap ibumu sebagai seorang ibu saja, tapi anggaplah dari sisi wanita yang punya hajat yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, tambah Buya Yahya. Seorang perempuan yang solehah, jika ditinggal suami meninggal, kemudian menikah lagi dengan cara yang benar, maka juga bisa masuk surga. Wanita soleha ditinggal suami meninggal, kemudian menikah lagi dengan benar, ya surga. Di surga bebas mau memilih, di surga minta apa saja kan boleh, tutup Buya Yahya. Diketahui tak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui datangnya kematian, termasuk manusia. Ajal dapat menghampiri kapanpun, bahkan ketika seseorang dalam keadaan sangat sehat. Kematian juga menjadi salah satu sebab cerainya hubungan suami istri. Sudah banyak kasus istri harus hidup sendiri lantaran ditinggal meninggal suaminya. Setelah kepergian suami, berlakulah masa iddah bagi si istri. Apabila masa iddah telah selesai, maka seorang wanita dibolehkan menerima pinangan dan menikah dengan pria lain. Konsep pernikahan dalam Islam tidak hanya mengikat di dunia, namun hingga ke akhirat. Ketika istri menikah lagi, lantas pasangannya di akhirat kelak, siapakah? Mengutip dari laman dream.co.id dan NU Online, wanita yang menikah beberapa kali karena cerai maupun ditinggal mati, maka tetap bertemu dengan suaminya kelak di akhirat. Tetapi mengenai siapa pasangannya nanti, terdapat 4 pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama disampaikan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Mukhtasar Tazikratul Qultubi. Ulama ini menyebut pasangan di akhirat dari seorang wanita yang menikah lebih dari 1 kali adalah suami pertamanya. Pendapat kedua, si wanita dibolehkan memilih salah satu dari pria yang pernah kawin dengannya untuk menjadi pasangan di akhirat kelak. Ini adalah pandangan Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Pendapat ketiga menyebutkan wanita menikah beberapa kali kelak akan berpasangan dengan suami terakhirnya di akhirat. Asy-Sya'rani menyebutkan dasar pandangan ini adalah riwayat dari Huzaifah Ibnul Yaman. Pendapat ini juga terdapat hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan pandangan ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Perempuan yang ditinggal mati suaminya lalu menikah lagi sepeninggal suaminya, maka ia di akhirat adalah bagian dari suami terakhirnya di dunia. Sedangkan pendapat keempat menyebut wanita menikah beberapa kali akan berpasangan dengan pria yang paling baik akhlaknya ketika di akhirat kelak. Dasar pandangan ini adalah hadis riwayat Imam Tabrani dan Al-Bazzar dari Ummu Habibah yang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, seorang perempuan memiliki 2 suami di dunia. Keduanya wafat dan berkumpul di akhirat. Siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu?" Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perempuan itu akan menjadi istri laki-laki yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan itu saat di dunia." Rasul kemudian melanjutkan, "Wahai Ummu Habibah,
Laki-laki dengan akhlak yang baik pergi membawa kebaikan dunia dan akhirat.